Hari ini kita akan menganalisis indeks S&P 500. Dalam beberapa hari terakhir, situasi pada indeks ini tetap hati-hati positif, namun saya tidak akan menyebutnya benar-benar bullish. Di satu sisi, S&P 500 masih bertahan di area sekitar 7.500 poin. Pada hari Kamis, indeks ini naik sedikit lebih dari 1%. Nasdaq pada periode yang sama menambah 1,9%. Pada hari Jumat terjadi penurunan kecil, namun demikian minggu ini ditutup dengan candle hijau. Penggerak utama pasar masih tetap sektor kecerdasan buatan. Menurut perkiraan para analis, laba perusahaan teknologi tahun ini bisa tumbuh sekitar 39% dan menyumbang lebih dari setengah total pertumbuhan laba perusahaan dalam indeks S&P 500. Selain itu, perusahaan IT terbesar terus secara aktif berinvestasi dalam infrastruktur AI. Menurut perkiraan Goldman Sachs, pengeluaran untuk proyek-proyek semacam itu bisa mencapai 754 miliar hanya tahun ini. Artinya dana terus mengalir masuk. Para analis dari bank investasi terbesar di Wall Street juga sangat optimis. Sebagai contoh, Goldman Sachs menaikkan target S&P 500 menjadi 8.000 poin pada akhir tahun ini. Morgan Stanley mematok target yang lebih tinggi lagi, 8.300 poin meskipun itu untuk pertengahan tahun depan. Selain itu, Morgan Stanley memperkirakan pertumbuhan laba perusahaan-perusahaan dalam indeks sekitar 23% tahun ini dan tambahan 12% tahun depan. Wells Fargo juga telah menaikkan proyeksinya. Mereka menaikkan target indeks dari 7.300 poin menjadi 7.950. Saat ini indeks diperdagangkan di kisaran 7.500. Secara keseluruhan, ekspektasi pertumbuhan laba masih tetap kuat. Selain itu, ekspektasi tersebut di level 23 hingga 24% melampaui proyeksi pertumbuhan pendapatan sekitar 12% lebih tinggi dari tahun ke tahun. Namun bahkan hasil seperti itu bisa menjadi laju pertumbuhan pendapatan terbaik sejak tahun 2022. Dan sekilas ini adalah argumen bullish yang cukup kuat. Namun setiap optimisme pasti memiliki sisi lain. Anda pasti pernah mendengar tentang rasio PE. Artinya ini adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara nilai saham, harga di pasar, dengan laba per saham. Jadi jika Anda membeli saham seharga $500, sementara laba per sahamnya $10, maka pada dasarnya harga pembelian tersebut setara dengan laba selama 50 tahun. Itu sangat besar. Nah, menurut estimasi Goldman Sachs, S&P 500 saat ini diperdagangkan sekitar setara dengan laba 21 tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan posisi pasar dalam sekitar 88% kasus selama 40 tahun terakhir. Artinya, potensi pertumbuhan memang ada, tetapi cadangan ketahanannya sudah tidak sebesar dulu, sementara risikonya semakin meningkat. Kedua, posisi para investor menjadi cukup panas. Menurut survei Bank of America pada bulan Juni, dana-dana besar masih memiliki kecenderungan kuat untuk posisi long. Kecenderungan ini sekitar 38 poin persentase. Ini adalah kelebihan posisi long dibandingkan short. Pada bulan Mei bahkan lebih besar, sekitar 50 poin persentase. Artinya optimisme memang menurun, tetapi dana-dana tersebut tetap sangat terpapar di pasar saham. Sementara itu, porsi kas di dana investasi sekitar 4,1%. Ini adalah cadangan likuiditas yang sangat rendah jika situasi mulai memburuk. Di antara investor retail juga tidak terlihat adanya kepanikan. Menurut data terbaru, sekitar 37% pelaku pasar bersikap bullish, 24% mengambil posisi netral, dan 39% tetap bearish. Dan di satu sisi, ini tidak terlihat seperti euforia. Jumlah bearish lebih banyak, tetapi di sisi lain juga tidak ada rasa takut yang kuat. Namun 39% bearish memang cukup banyak, dan tidak bisa dikesampingkan bahwa pasar masih bisa terus naik untuk beberapa waktu, memaksa sebagian bearish menutup posisi short mereka dan beralih ke sisi pembeli. Risiko berikutnya adalah konsentrasi pertumbuhan. Pengaruh terbesar terhadap indeks kini datang dari beberapa perusahaan teknologi terbesar. Kita semua tahu SpaceX, OpenAI, Anthropic. Dan yang terpenting ini adalah perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kecerdasan buatan. Selama sektor AI terus tumbuh, semuanya baik-baik saja. Tetapi jika investor kecewa dengan laju pertumbuhan, koreksi bisa terjadi dengan cepat dan cukup tajam. Ada satu risiko penting lagi, yaitu inflasi dan suku bunga. The Fed memantau dengan cermat indeks inflasi inti. Indeks ini adalah salah satu indikator utama tekanan inflasi bagi regulator Amerika. Jika inflasi kembali meningkat ke level 3,4% seperti yang diperkirakan, maka pembicaraan tentang penurunan suku bunga bisa dengan sangat cepat berubah menjadi pembicaraan tentang kenaikan suku bunga. Dan saya ingatkan, suku bunga yang tinggi berarti uang menjadi lebih mahal.
yang artinya ada risiko perlambatan ekonomi, perlambatan pertumbuhan laba, serta meningkatnya tekanan pada pasar saham. Jika disimpulkan secara umum untuk S&P 500, sentimennya cukup bullish. Boom AI, investasi besar-besaran dalam infrastruktur kecerdasan buatan, peningkatan target dari bank investasi seperti Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, serta bertahannya indeks di atas rata-rata pergerakan menengah utama. Namun pasar sudah mahal dan saat ini diperdagangkan di dekat level tertinggi sepanjang sejarah. Ketergantungan pasar pada beberapa perusahaan AI semakin besar, sementara perusahaan-perusahaan itu sendiri sangat sulit disebut menguntungkan. Mungkin Anda belum tahu, tapi OpenAI adalah perusahaan yang sangat merugi, sedangkan SpaceX dan Anthropic mereka berada di kisaran impas. Oleh karena itu, saat ini penting untuk tidak hanya melihat potensi pertumbuhan lebih lanjut, tetapi juga apakah indeks mampu mempertahankan level-level support kunci setelah kenaikan yang begitu tajam. Nah, sekarang mari kita beralih ke analisis teknikal grafiknya. Sesuai tradisi, kita tidak akan menganalisis indeks itu sendiri, melainkan saham-saham ETF yang terikat padanya. Kali 10 dapat indeks perkiraan, 746 kali 10 jadi 7460. Untuk kontrak berjangka E-mini S&P 500, tutup pekan di 76 poin, ya kurang lebih sama. Satu-satunya perbedaan adalah indeks itu sendiri menunjukkan kenaikan pada hari Kamis, sedangkan saham ETF dengan kode SPY bukan harga tapi tikernya justru menunjukkan penurunan pada hari Kamis. Namun secara keseluruhan profilnya sama, profil grafiknya. Perhatikan bahwa kita sudah memiliki divergensi yang terbentuk pada candle harian. Ini dia 2 garis merah pada indikator RSI dan pada harga. Dan saya berasumsi mengingat kita telah mendapatkan katakanlah pantulan yang cukup kuat dari rata-rata pergerakan 50 hari, maka kita bisa saja menuju ke rekor tertinggi baru dan membentuk divergensi yang lebih kuat. Ya, divergensinya tidak akan benar-benar murni. Kenapa? Karena pada RSI kita sempat turun di bawah nilai 50, namun demikian tetap saja itu akan menunjukkan bahwa kenaikan ini mulai kehilangan tenaga. Orang-orang sudah tidak siap lagi untuk menginvestasikan sebanyak uang seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Dan ini menunjukkan bahwa risiko sedang meningkat. Selanjutnya, jika kita perhatikan dengan seksama, saat ini indeks diperdagangkan di atas semua rata-rata pergerakan. Saya sudah membahas ini di bagian pendahuluan. Namun, pergerakan terakhir yang kita dapatkan di sini adalah penyerapan kenaikan oleh tren bearish. Bahkan jika kita beralih sementara ke kontrak berjangka, kita akan melihat hal yang sama terjadi di sini. 2 candle merah menyerap candle hijau kenaikan, sementara candle hijau tersebut tidak menyerap candle merah penurunan. Jadi secara formal pada candle harian indeks telah berbalik arah ke bawah. Namun, semua ini masih terjadi dalam batasan rentang yang sudah terbentuk kira-kira sejak pertengahan Mei. Selanjutnya, kita kembali ke ETF atau saham ETF dan beralih ke candle mingguan. Pada candle mingguan, kita hapus semua penandaan dan kita lihat bahwa 2 minggu lalu ditutup dengan warna merah. Candle tersebut ditutup dengan pola bearish engulfing. Ini menunjukkan adanya risiko penurunan lebih lanjut. Dan selama belum terjadi pola engulfing sebaliknya terhadap candle merah dari tanggal 1 Juni ini, kita belum bisa bicara soal kelanjutan kenaikan. Mari kita lihat juga di sini pada futures dan mini. Kalian lihat, di sini pada candle mingguan situasinya persis sama, bukan? Ya, memang tampaknya ada kenaikan selama 2 minggu terakhir. Kedua minggu tersebut berwarna hijau. Namun candle ini yang secara formal menandai pembalikan tren ke bawah, belum tertelan, belum terjadi engulfing. Dan jika pada minggu depan kita melihat pembaruan rekor tertinggi sepanjang masa, tetapi penutupannya berada di bawah titik pembukaan candle tanggal 1 Juni atau 31 Mei, tergantung mana yang lebih nyaman karena futures dan saham diperdagangkan dengan waktu yang berbeda, maka dalam kasus ini kita berpeluang melihat divergensi penuh pada candle mingguan dengan penurunan tajam ke area mana. Nah, level target penurunan kita jelas akan menjadi dasar candle dari tanggal 26 April. Kenapa? Karena ke dasar candle hijau sebelumnya kita sudah pernah turun. Itu adalah 7.330 poin dan level berikutnya adalah 7.235 poin. Namun jika penurunan ini berlanjut, kita bisa saja turun ke area 7.100 poin.
Kita kembali ke saham ETF, karena di sini grafiknya berkesinambungan dan panjang. Sedangkan pada futures ada tanggal mulai perdagangan dan tanggal kadaluarsa, sehingga grafiknya terputus-putus dan cukup terbatas dalam periode waktu. Jadi apa yang kita lihat di sini? Kita melihat bahwa kita memiliki rata-rata 50 minggu di kisaran sekitar 6.800 poin. Saya secara otomatis mengalihkan dengan 10. Jadi, jika terjadi apa yang baru saja saya katakan, yaitu pembaruan level tertinggi, tetapi dengan penutupan di bawah level minggu ini yang telah menyerap kenaikan, maka ada semua kemungkinan untuk turun tidak hanya ke rata-rata 50 minggu yang sudah kita capai di akhir Maret, tetapi juga ke rata-rata 100 minggu, dan itu sudah di kisaran 6.300 poin. Kita lihat pada candle bulanan. Ya, dan perhatikan RSI berada di zona overheat dan mulai bergerak turun. Candle bulanan. Pada candle bulanan situasinya tidak bisa dibilang sedang tren turun, tapi sangat banyak yang akan bergantung pada bagaimana kita menutup candle bulan Juni. Ya, setelah memperbarui level tertinggi sepanjang sejarah, candle itu ditutup dengan warna merah, maka itu sudah menjadi tanda bahaya untuk pembelian. Bukan hanya itu, perhatikan juga bahwa di sini level tertingginya jelas naik. Sedangkan di sini level tertinggi RSI yang sesuai jelas tidak naik. Ini adalah divergensi dan bahkan sangat jelas terlihat pada candle bulanan. Dan ini menunjukkan bahwa penurunan bisa terjadi tidak hanya sampai ke rata-rata 50 bulan di kisaran 5.350 poin, 5.500 poin, tetapi juga bisa jauh lebih rendah. Perhatikan, kita sudah pernah turun ke rata-rata 100 bulan. Jadi, jika situasi ini terus berkembang, kita bisa saja melihat penurunan hingga ke rata-rata 200 bulan. Karena pasar jelas-jelas sedang terlalu panas. Mari kita kembali ke grafik candle harian dan tentukan level-level kunci. Pada grafik candle harian, saya telah menandai level-level kunci sesuai dengan yang saya lihat. Dan sekarang saya akan berbicara secara spesifik tentang saham ETF agar tidak terjadi kebingungan karena pada hari Kamis di sini terjadi penurunan, sedangkan pada hari Kamis di indeks itu sendiri justru terjadi kenaikan. Agar grafiknya tidak tercampur, kita akan membahas secara spesifik tentang saham ETF. Perhatikan, ada level kunci pembalikan $748.17. Pada hari Kamis, level ini berhasil ditembus. Pada hari Jumat, meskipun terjadi rebound, harga tidak mampu bertahan di atas level tersebut, yang berarti seluruh struktur short dengan pola bearish engulfing ini mendukung penurunan ke level $731.58 dan berpotensi turun lebih jauh ke level berikutnya yang belum lama ini ditetapkan, yaitu pada tanggal 10 Juni $725.33. Pada akhirnya, ini adalah area moving average 50 hari. Senin, jika harga di atas 748,17, peluang ke level 759,45 meningkat, serta potensi rekor tertinggi baru lewat divergensi. Dan fakta bahwa di antara investor retail, 39% masih berada di posisi short menunjukkan bahwa pasar atau indeks mungkin akan melakukan satu pergerakan naik lagi untuk menyingkirkan 39% pelaku short tersebut. Tidak semuanya, tapi sebagian, dan memberikan keyakinan kepada banyak orang lain yang ingin melakukan pembelian di level tertinggi sepanjang sejarah. Saya sendiri menyarankan Anda untuk menahan diri dari melakukan pembelian apapun, meskipun tampaknya indeks terus naik, dan meskipun bank investasi terbesar memberikan proyeksi pertumbuhan indeks ke kisaran 8 hingga 8.500 poin hingga akhir tahun ini, bahkan hingga pertengahan tahun depan. Saya harap Anda memahami maksud saya. Jangan membeli pada titik tertinggi sepanjang sejarah, lebih baik membeli pada titik-titik penting seperti level terendah tahunan atau bahkan level terendah dalam beberapa tahun. Jadi bersabarlah. Saya juga berharap Anda menangkap pesan saya yang lain, bahwa platform Quant Fury, tempat kita melakukan analisis bersama, memungkinkan Anda untuk berdagang ribuan instrumen keuangan mulai dari pasar saham hingga pasar kripto, dari pasar forex hingga pasar komoditas, indeks dana ETF, dan masih banyak lagi, semuanya dengan komisi benar-benar nol. Sampai jumpa.